Candi Suko nih. Aku akan ngejelasin sedikit tentang candi ini ke kalian. Ayo belajar bareng. Candi Suko adalah sebuah kompleks candi Hindu yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suko dianggap kontroversial karena bentuknya yang kurang lazim dan karena penggambaran alat-alat kelamin manusia secara eksplisit. Candi ini dirancang mengikuti kontur lereng Gunung Lawu dari barat ke timur, dengan bagian utama berupa bangunan mirip piramida yang terpotong ujungnya sehingga tidak berpuncak lancip. Bangunan utama Candi Suko berbentuk trapesium berdenah dasar 15 meter persegi dan tinggi mencapai 6 meter. Candi Suko ditemukan pada tahun 1815 oleh Residen Surakarta Johnson di masa Kerajaan Majapahit. Gunung Lawu adalah kawasan yang disucikan umat Hindu di Pulau Jawa. Fungsi Candi Suko masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Sebagian peneliti menduga Candi Suko digunakan sebagai tempat upacara penyucian. Tapi ada pula yang berpendapat candi ini dahulu menjadi bangunan suci yang ditempati oleh para resi. Dugaan tersebut didasarkan pada relief-relief yang memuat cerita-cerita penguatan seperti Sudamala, Garudea, dan pada arca-arca kura-kura dan Garuda yang terdapat di Candi Suko. Sebelum memasuki candi ini, kita diwajibkan untuk mengenakan kain kampu untuk menghormati area tersebut. Di gerbang utama candi ini terdapat berbagai relief. Relief yang pertama adalah relief Senggalan. Relief ini menggambarkan tentang seseorang yang dimakan oleh raksasa. Relief ini dipahatkan di dinding depan sisi utara dan yang berbunyi Gapura Buta Abanwong. Di relief ini terdapat hiasan berupa sepasang burung yang sedang hinggap pada sebatang pohon, dan di bawahnya terdapat seekor binatang anjing. Lalu, di bagian dinding gapura sisi depan sebelah selatan terdapat relief seorang tokoh laki-laki atau raksasa yang sedang berlari dan menggigit seekor ular. Di atasnya terdapat hiasan makhluk yang sedang melayang-layang, dan paling atas terdapat hiasan seekor binatang melata. Relief ini disebut juga dengan Senggalan Mehmet yang berbunyi Gapura Buta Nahut Buntut. Relief lain yang dipahatkan pada pintu masuk adalah kepala kala, yakni pada ambang pintu masuk balik sisi depan maupun belakang. Kepala kala Candi Suko sangat unik karena digambarkan berjanggut panjang sehingga membedakannya dengan kepala kala di candi-candi lainnya. Selanjutnya, di dalam gapura tersebut terdapat relief Linggayoni, yang berarti simbol kesuburan dan seksualitas. Dalam agama Hindu, Lingga merupakan lambang Dewa Siwa dan Yoni merupakan simbol Dewi Parwati, yaitu pasangan Dewa Siwa. Lingga yang ditempatkan di atas Yoni melambangkan penyatuan antara Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Di Candi Suko, Karanganyar, Jawa Tengah, terdapat mitos tes keperawanan dan keperjakaan yang melibatkan relief Linggayoni. Menurut mitos, jika seorang perempuan yang suka serong sebelum menikah melewati relief Linggayoni dan alat vitalnya tidak meneteskan darah, itu tandanya sudah tidak suci. Jika seorang laki-laki yang suka jajan melompati relief Linggayoni, dia akan terkencing-kencing. Di teras pertama yang berbentuk 4 persegi panjang ini terdapat tumpak batu dan 3 batu berelief. Di fragmen tumpak batu yang pertama ada seorang laki-laki yang menunggang kuda dikawal oleh 5 orang bersenjatakan tombak. Namun di relief ini hanya terlihat 2 orang saja yang membawa tombak dan seorang lagi berdiri di depan sedang membawa payung. Fragmen yang kedua adalah fragmen batu umpak berelief 4 ekor sapi. Lalu, relief yang di sebelah timur adalah seorang laki-laki yang menunggangi gajah diikuti oleh pengiringnya yang membawa tombak. Gapura kedua yang terletak di teras kedua candi dalam kondisi rusak. Di kanan dan di kiri gapura terdapat arca penjaga pintu atau dwarapala. Namun, kedua dwarapala tersebut dalam keadaan rusak, dengan tubuh polos dan gada yang dibawanya pun tanpa ukiran. Teras kedua lebih tinggi dengan halaman yang lumayan cukup luas.
Di teras kedua bagian selatan terdapat satu frame relief yang berisi 3 cerita. Relief yang pertama adalah relief pandai besi. Relief ini menggambarkan kegiatan pandai besi. Dalam relief tersebut, tampak seorang wanita yang sedang berdiri di bawah atap dari genteng dengan bangunan terbuka. Wanita itu memegang tuas pompa. Dalam peralatan pandai besi, fungsi dari memompa adalah supaya api dalam tungku tetap terjaga dan tidak padam saat digunakan. Lalu, pada bagian tengah terdapat relief manusia berkepala gajah atau Ganesha yang menggunakan penutup kepala berupa sorban. Dalam relief tersebut, Ganesha sedang menari dan berdiri pada satu kaki kanan, sementara kaki kiri ditekuk dan menggigit ekor anjing. Relief gambaran gajah ini merupakan sengkalan yang berbunyi Gajah Wiku Anahut Buntut. Ukiran pada relief ketiga menggambarkan seorang laki-laki sedang duduk berjongkok, yang diduga sebagai Bima yang tampak sedang menempa sebilah pedang. Di depannya tampak tergeletak beberapa bilah senjata berupa keris, tombak, dan pisau. Diundak-undakan atau anak tangga masuk ke lokasi teras ketiga dari sebelah selatan, nampak sebuah jaladwara di sebelah anak tangga. Di sebelah kanan dan kiri anak tangga paling atas terdapat 2 buah arca dwarapala sebagai penjaga pintu dengan kondisi yang sudah aus atau rusak. Selanjutnya adalah teras ketiga atau teras yang dianggap bangunan paling suci atau bangunan pusatnya. Di sini terdapat jalan yang membelah halaman atau jalan dengan tatanan batu yang berada di tengah halaman. Teras ketiga merupakan pelataran terbesar yang berisikan candi induk, 2 bangunan candi kecil, 2 buah batur, jajaran arca, dan beberapa relief. Bangunan candi induk hampir mirip dengan bangunan piramida yang terpangkas pada ujung puncaknya, berdiri dan menghadap ke arah barat. Di depan candi induk terdapat arca berbentuk kura-kura besar dan menghadap ke arah barat semua. Selasar paling atas candi suku kemungkinan adalah batu berbentuk kotak bujur sangkar dengan lubang kotak di tengah diduga sebagai tempat di mana lingga yang berbentuk halus berada. Pada sebelah selatan jalan tatanan batu terdapat candi kecil yang disebut dengan Candi Bimaswarga. Bangunan ini berdenah atau berbentuk bujur sangkar. Di dalam relung candi terdapat arca yang sangat terkenal dengan sebutan Kyai Suku. Di depan bangunan utama, tepatnya di sebelah selatan jalan berbatu, terdapat sebuah altar berbentuk persegi panjang. Pada bangunan altar, terdapat sebuah tangga yang menghadap ke barat. Di sebelah tangga, terdapat dwarapala dan di sebelah kiri depan altar, terdapat relief seorang tokoh dalam posisi duduk dan menyilangkan kakinya ke depan. Pada bagian atas, terdapat batu berbentuk falus sebagai sarana pemujaan. Dan pada bagian sudut bangunan altar terdapat obelisk yang dihiasi dengan relief yang menggambarkan seorang laki-laki dan kedua tangannya memegang senjata trisula dan dikelilingi oleh negara. Di dinding selatan obelisk terdapat jaladwara berbentuk relief laki-laki telanjang dalam sikap jongkok. Di samping kanan terdapat tugu batu obelisk. Di tugu ini terdapat relief yang menggambarkan berbagai cerita. Terdapat relief Garudea, di sisi lainnya terdapat relief 2 orang wanita dan di sisi lainnya terdapat relief ular. Relief ini menceritakan tentang Garudea. Di depan candi ada juga arca seekor Garuda yang membentangkan sayapnya, dan di setiap bagian kakinya sedang mencengkeram seekor gajah dan seekor kura-kura. Di sebelah utara ada juga relief Kalamarga. Bangunan tugu batu obelisk 2, pada obelisk ini terdapat Kalamarga, yaitu relief berbentuk tapal kuda dengan 3 relief kepala kala, bagian atas dan kedua kijing bagian bawah. Bangunan ini mengupas berita tentang Dewa Ruci. Pada bagian tengah terdapat relief Dewa Ruci dan Dewa Siwa yang berhadapan dengan Bima. Keduanya berdiri di atas naga berkepala ganda, Wasuki, dan Taksana. Di bawah Siwa dan Bima terdapat relief seorang pendeta yang sedang duduk di depan rumah. Dan di bagian paling bawah terdapat 2 orang pendeta yang terlihat sedang berebut sesuatu. Relief ini menceritakan tentang kisah Bima Pungkus.
Sebenarnya masih banyak sekali relief-relief yang ada di Candi Subuh ini, tetapi sayang sekali aku tidak bisa menjelaskan secara detail secara satu persatu kepada kalian. Jadi jika kalian masih penasaran apa aja relief-relief yang ada di sana, langsung aja datang ke Candi Subuh yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah. Thank you for watching and see you next time.